Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar akuntansi manajemen bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi manajemen yang pertama adalah konsep dasar akuntansi manajemen, yang kedua konsep biaya dan pembebanannya, yang ketiga, perilaku biaya aktivitas. Yang keempat, harga pokok variabel. Yang kelima, perhitungan biaya berdasar pesanan. Yang keenam, perhitungan biaya berdasar proses. Yang ketujuh, hubungan biaya volume dan laba. Yang kedelapan, keputusan harga jual. Yang kesembilan, anggaran. Dan yang kesepuluh adalah menilai kesehatan perusahaan. Oke, kita masuk pada penentuan harga pokok produk ya, atau penentuan harga jual produk ya. Di sini ada menjelaskan mengenai definisi dari harga jual ya, harga jual dari sebuah produk. Menurut Supriyono tahun 2001 halaman 314 ya, menyebutkan bahwa harga jual itu merupakan jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan ya. Jadi harga jual di sini bisa juga dianggap sebagai harga kesepakatan ya antara penjual ya, jadi harga penawaran, dan pembeli ya, jadi harga permintaan. Jadi ketika ada kesepakatan antara penawaran dan permintaan, antara penjual dan pembeli ya, nanti disitulah akan muncul yang namanya harga jual ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual di sini ada dua ya, ada yang faktor internal, ada juga faktor eksternal ya. Kemudian untuk faktor internal di sini ada 4 hal yang nantinya harus diketahui oleh mahasiswa. Yang pertama adalah tujuan pemasaran. Yang kedua, strategi bauran pemasaran. Yang ketiga, biaya. Dan yang keempat adalah pertimbangan organisasi. Kita masuk ke dalam faktor internal yang pertama ya, yaitu tujuan pemasaran ya. Kita tahu bahwa faktor internal itu merupakan faktor-faktor yang ada atau yang dipengaruhi oleh kegiatan internal perusahaan ya. Jadi hal ini dipengaruhi oleh hal-hal atau faktor-faktor yang ada di dalam lingkup manajemen itu sendiri gitu ya. Yang pertama tadi adalah tujuan pemasaran ya. Di sini ada yang namanya perusahaan bertahan hidup. Ya, karena kita tahu bahwa tujuan ya didirikannya sebuah perusahaan ya, itu inginnya adalah bisa bertahan hidup dalam kurun waktu yang lama gitu ya, bahkan seumur hidup gitu ya. Kalau cita-citanya dari pemilik ya pastinya ingin usahanya akan selalu going concern, akan selalu mampu untuk tetap berlanjut ya sampai akhir hayat. Nah, intinya seperti itu ya, meskipun nanti di tengah-tengah ada kerikil-kerikil yang menghambat itu ya, itu bagi seorang pemilik ya itu dianggap ya lumrah gitu ya, karena memang yang namanya usaha apapun itu pasti juga ada yang namanya pasang surut ya. Oleh karena itu perusahaan itu ya, tujuan utama perusahaan itu adalah ingin bertahan hidup atau ingin yang namanya going concern. Yang kedua adalah ingin memaksimumkan laba saat ini gitu ya. Kenapa di sini Bu Tio tidak menulis mengoptimalkan laba gitu ya? Karena memang laba di dalam sebuah perusahaan itu diinginkan, atau perusahaan itu menginginkan laba yang semaksimal mungkin, yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi ya tujuan pemasaran di sini atau tujuan penjualan di sini ya itu dimaksudkan supaya perusahaan itu bisa memaksimumkan laba, bisa mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya.
ya. Kemudian yang C atau yang ketiga, di sini ada yang namanya kepemimpinan pangsa pasar, ya. Kepemimpinan pangsa pasar, ya. Karena kita tahu bahwa tujuan didirikannya perusahaan, ya, tujuan didirikannya perusahaan, ketika perusahaan itu ingin menjual, ingin memasarkan sebuah produk, ya, itu pengennya barang ini atau semua produk yang dihasilkan perusahaan itu bisa diterima oleh masyarakat, bisa menguasai pangsa pasar, ya. Jadi kalau memang perusahaan itu sudah menjual produk di pasar, kok barangnya ini tidak laku, misalnya tidak lakunya ini dikarenakan harganya terlalu tinggi, kualitas terlalu rendah, dan lain-lain misalnya, ini berarti, ya, tujuan pemasaran itu berarti tidak tercapai, ya. Berarti tujuan pemasaran ini tidak tercapai, karena tujuan pemasaran itu yang umum, ya, itu adalah bahwa produk yang kita pasarkan di luar, yang kita jual di pasaran, itu mampu menguasai pangsa pasar, mampu memberikan value terhadap masyarakat, ya, mampu memberikan daya saing, ya, daya saing yang ada di masyarakat, ya. Kalau pada akhirnya nanti kok barang kita nggak laku, oleh karena itu nanti ada yang namanya evaluasi terhadap pemasaran itu sendiri, ya. Evaluasi ini bisa dilihat dari konteks internal maupun eksternal, ya. Dari konteks eksternal mungkin dilihat dari bahan bakunya, dilihat dari biaya BTKL-nya atau BOP, gitu, ya, yang kita sebut juga sebagai biaya produksi, apakah itu terlalu tinggi, yang nantinya kalau biaya produksi terlalu tinggi berarti nanti berdampak terhadap harga jual yang tinggi. Harga jual yang tinggi berarti nanti akan berdampak terhadap harga pesaing yang tidak kita bisa capai, ya. Nah, oleh karena itu ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian yang D atau yang keempat, di sini ada yang namanya kepemimpinan mutu produk. Lah, ini penting juga, ya. Jadi ketika perusahaan itu ingin menjual sebuah produk di pasar, ya, maka kualitas ini juga harus dilihat, ya. Jangan sampai ketika perusahaan ini ingin menjual produk, ya, itu barangnya tidak bagus atau tidak berkualitas, ya. Terkadang ada masyarakat yang menginginkan harga murah tetapi kualitas bagus, gitu, ya. Logikanya konsumen yang seperti itu, gitu, ya, mengeluarkan uang yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan barang yang berkualitas, yang paling berkualitas, gitu, ya. Tetapi hal ini berarti bertolak belakang dengan yang dilakukan perusahaan, gitu, ya. Tetapi bagi masyarakat yang melek terhadap kualitas produk, ya, berapapun harganya, kalau itu memang berkualitas, ya, berkualitas bisa dilihat dari sisi awet dan tidaknya, memberikan value lebih atau tidak, gitu, ya, itu mereka juga akan mau untuk membayar mahal akan produk yang kita pasarkan. Ya, terkadang banyak masyarakat yang sudah melek akan yang namanya kualitas produk, ya. Itu mengenai faktor internal yang pertama. Faktor internal yang kedua, di sini ada yang namanya strategi bauran pemasaran atau marketing mix, gitu, ya. Di sini ada yang namanya rancangan produk, ya. Jadi ketika perusahaan itu ingin yang namanya memasarkan sebuah produk atau ingin yang namanya menghasilkan produk, itu harus dilakukan yang namanya rancangan-rancangan terhadap produk. Rancangan-rancangan terhadap produk di sini, ya, itu berupa, ya, rancangan-rancangan terhadap apa yang akan kita buat, ya. Misal produk ini mau dikemas mau dikemas seperti apa, mau dipasarkan nanti seperti apa, kemudian nanti mau dibuat dengan biaya produksi berapa. Nah, semua ini harus direncanakan atau dirancang oleh perusahaan, ya, karena nanti ini berdampak terhadap harga jual yang nantinya akan dikenakan terhadap produk yang sudah diproduksi, ya. Oleh karena itu rancangan-rancangan ini itu memang harus, ya, harus dievaluasi, benar-benar harus dikaji sebelum masuk ke lapangan produksi, ya. Kemudian yang B, ya, itu ada yang namanya distribusi dan promosi untuk membentuk program pemasaran yang efektif, ya. Sebenarnya untuk marketing mix, ya, itu ada 7P, ya. Setahu Butio itu ada 7P, ya. Ada price, ada harga, ada tempat, ada promosi, ada distribusi, kemudian ada harga dan lain-lain, gitu, ya. Tetapi untuk secara umum, ya, untuk strategi bauran pemasaran, ya, ini ada rancangan produk, ya, kemudian ada yang namanya distribusi dan promosi untuk membentuk program pemasaran yang efektif, ya.
Jadi bagi mahasiswa ketika nanti kalian mengambil skripsi yang ada keterkaitan dengan pemasaran, yang ada keterkaitan dengan penjualan, yang keterkaitan dengan promosi ya, bagi jurusan manajemen ini terutama, maka teori yang nanti kalian harus pakai itu adalah teori marketing mix atau bauran pemasaran ya. Bukunya ada, satu buku memuat mengenai bauran pemasaran itu ada ya. Nanti di sana akan lengkap dijelaskan mengenai bauran pemasaran apa saja yang nantinya akan dipakai oleh perusahaan ya. Ada 7P yang Bu Tio tahu gitu ya, yang Bu Tio pahami. Tetapi secara umum ya di kelas akuntansi manajemen ini ya ada 2 yang paling utama ya, rancangan produk, kemudian ada yang namanya distribusi maupun promosi. Kemudian faktor internal yang ketiga di sini ada yang namanya biaya. Ya, apa itu biaya? Biaya adalah menjadi dasar bagi harga yang dapat ditetapkan perusahaan ya, yang dapat ditetapkan perusahaan terhadap produknya ya. Biaya ini juga penting sekali ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui harga jualnya ya mau nggak mau kita harus tahu biaya-biaya yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan output tersebut ya. Kalau biaya berarti ini harus dibuat seoptimal mungkin ya, jangan semaksimal mungkin tapi seoptimal mungkin. Kalau seoptimal mungkin itu berarti ya, berarti perusahaan itu harus benar-benar mampu untuk menghindari hal-hal yang ada keterkaitan dengan biaya yang berlebih ya, biaya-biaya yang useless misalnya. Ya, contohnya ketika perusahaan itu ada barang reject ya, kemudian ketika ada yang namanya barang-barang atau bahan baku yang kelebihan gitu ya. Maksudnya kelebihan di sini adalah banyak bahan baku yang menumpuk ya. Kemudian tenaga kerja yang tidak produktif ya, kemudian mesin-mesin yang tidak bisa produktif lah. Hal-hal ini juga harus diperhatikan oleh perusahaan. Karena apa? Karena biaya-biaya yang digunakan ya, yang akan masuk ke dalam proses produksi itu nanti digunakan untuk menentukan harga jual ya. Oleh karena itu biaya ini ya itu harus perusahaan harus mengoptimalkan biaya untuk menghasilkan output yang benar-benar berkualitas dan mempunyai value terhadap apa yang diinginkan masyarakat. Kemudian faktor internal yang keempat di sini ada yang namanya pertimbangan organisasi ya. Dalam perusahaan kecil harga ditentukan oleh manajemen puncak dan bukan oleh departemen pemasaran atau penjualan ya. Sedangkan perusahaan besar penetapan harga biasanya ditangani oleh manajer-manajer divisi ataupun lini produk ya. Jadi kita tahu ya kalau perusahaan itu masih skala kecil, biasanya yang menentukan harga itu adalah pimpinan-pimpinan perusahaan ya, manajemen puncak perusahaan. Di sana nanti mereka akan mengevaluasi data-data yang masuk dari beberapa departemen gitu ya, atau dari semua departemen dievaluasi baru diputuskan berapa harga produk. Tetapi kalau untuk perusahaan yang gede, yang complicated, yang multinasional, yang jangkauannya itu sudah menyeluruh ya, penetapan harga ini ditentukan oleh manajer-manajer divisi ya. Jadi nanti di masing-masing divisi, masing-masing departemen itu nanti akan memberikan laporan berdasarkan ya apa yang sudah mereka lakukan disertai dengan harga pokok per produknya. Ya, kemudian setelah terkumpul semua, maka ya masing-masing divisi ini akan memberikan reason atau alasan-alasan ya kenapa atau berapa harga yang nantinya akan ditetapkan oleh perusahaan ya. Jadi ini sistemnya sudah desentralisasi ya. Jadi masing-masing divisi mempunyai kebijakan untuk menetapkan harga yang nantinya meskipun masing-masing divisi ini diberikan kebijakan untuk menetapkan harga, tetapi nanti ketika diputuskan ya pada rapat agenda perusahaan ya, itu nanti semua divisi juga harus menerima ya. Berbeda ketika perusahaan itu kecil. Kalau perusahaan kecil berarti manajemen puncak itu akan menetapkan harga meskipun itu dari divisi misal ada masukan atau apa gitu ya, entah diterima entah tidak, itu berarti manajemen puncak ini keputusannya itu absolut gitu ya, tidak bisa dibantah
Nah, berbeda dengan perusahaan besar tadi ya, masing-masing lini produk atau departemen-departemenisasi semuanya boleh urun rembuk lah, cara kasarnya, cara Jawanya seperti itu gitu ya, untuk mencapai sebuah kesepakatan berapa harga nanti yang akan diputuskan ya untuk di pasar. Kemudian di sini juga ada yang namanya metode penentuan harga jual ya. Penentuan harga jual normal atau normal pricing itu istilah lainnya adalah cost plus pricing ya. Jadi metode penentuan harga jual ya nanti ada 4 ya. Yang pertama adalah penentuan harga jual normal atau cost plus pricing, yaitu harga jual yang ditentukan dengan menambah biaya massa yang akan datang dengan suatu persentase markup atau tambahan di atas jumlah biaya yang dihitung dengan formula tertentu. Harga jual produk atau jasa dalam keadaan normal ya. Jadi ketika perusahaan itu menentukan metode penentuan harga jual dengan metode cost plus pricing ya, itu berarti perusahaan itu ketika menetapkan kondisinya itu dalam kondisi yang normal, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal perusahaan itu semuanya dianggap normal. Dan rumusnya adalah taksiran biaya penuh plus laba yang diharapkan. Ya nanti ini untuk cost plus pricing ini nanti akan Butio kupas lebih dalam di slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah penentuan harga jual dalam cost type contract ya. Apa itu? Kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase dari total biaya sesungguhnya tersebut. Ya, jadi penentuan harga jual berdasar kontrak yaitu merupakan kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya yang dikeluarkan oleh produsen ya, ditambah dengan laba ya. Jadi kalau penentuan harga jual dengan cost type kontrak itu berarti rumusnya adalah total biaya ditambah dengan laba yang diharapkan ya. Laba yang diharapkan ya, ini rumusnya kalau sesuai dengan metode ini itu adalah prosentase laba yang diharapkan dikalikan dengan total biaya ya. Kemudian yang ketiga adalah penentuan harga jual pesanan khusus atau special order pricing ya. Itu merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan ya. Biasanya konsumen yang melakukan pesanan khusus ya. Jadi kalau perusahaan itu ya menggunakan metode pesanan khusus atau special order pricing ya, ini biasanya harga jualnya adalah masing-masing konsumen itu akan berbeda-beda ya. Karena kita tahu bahwa ketika perusahaan menggunakan metode job order costing gitu ya, menggunakan pesanan gitu ya, itu masing-masing customer itu akan meminta perusahaan untuk membuat produk yang speknya berbeda-beda ya. Karena speknya yang diminta oleh konsumennya berbeda-beda, maka harga jualnya pun juga akan berbeda-beda ya. Misal perusahaan itu awalnya membuat meja yang biasa, yang modelnya biasa gitu ya, dengan harga 1 juta misalnya. Tetapi karena perusahaan ini juga menerima pesanan ya, konsumen bisa memesan misal meja ini ditambahi dengan laci, misal ditambahi dengan ornamen-ornamen tertentu sehingga harganya menjadi naik misalnya. Nah, berarti ini perusahaan menggunakan metode yang pesanan khusus. Jadi harga yang ditetapkan oleh konsumen yang memesan ini berbeda dengan harga ketika perusahaan itu menjual kepada masyarakat umum ya, atau harga reguler ya. Bisa disebut seperti itu ya, karena memang konsumen ini lebih pesanannya lebih complicated gitu ya, lebih complicated ya. Kalau reguler tuh hanya meja biasa misalnya dibentuk seperti biasa, tapi kalau pesanan itu bisa ditambahin ornamen-ornamen tertentu sehingga barang itu menjadi naik. Kemudian metode yang keempat adalah penentuan harga jual produk atau jasa yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah,
produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas seperti listrik, air, telepon, transportasi, dan jasa pos dan lain-lain gitu ya. Jadi yang ada keterkaitan dengan produk atau jasa dari aturan pemerintah di sini misalnya adalah barang-barang komoditas pokok gitu ya, barang-barang kebutuhan pokok ya. Kalau itu barang-barang kebutuhan pokok biasanya memang harga sudah distandarkan oleh pemerintah ya. Contohnya di sini adalah listrik gitu ya, listrik, air, telepon, transportasi, mungkin BBM ya. Itu semuanya sudah dipatok sama pemerintah. Gitu ya, harga-harganya sudah dipatok sama pemerintah ya. Jadi penentuan harga ada 4 metode gitu ya. Ada normal pricing, ada cost type contract, ada special order pricing, dan dari standar peraturan pemerintah. Kemudian ada yang namanya tujuan penetapan harga jual ya. Tadi metodenya, sekarang tujuan penetapan harga jual itu untuk apa sih gitu ya. Ada 6 di sini. Yang pertama adalah kelangsungan hidup perusahaan. Ya, ini Bu Tio sudah tekankan tadi di awal ya. Pada kondisi perusahaan menghadapi kelebihan kapasitas produksi, persaingan yang ketat atau perubahan selera konsumen. Jadi bertahan hidup itu lebih utama daripada menghasilkan keuntungan ya. Cara kasarnya adalah perusahaan untung sedikit tidak apa-apa, yang penting perusahaan tetap berdiri. Ya, jadi memaksimalkan laba dalam konteks ini adalah tidak terpakai. Ya, karena perusahaan lebih mengutamakan perusahaan itu tetap berdiri gitu ya. Karena kalau perusahaan menetapkan harga jual yang tinggi, ingin memaksimalkan laba yang sebesar-besarnya, padahal kondisi kapasitas produksi yang berlebih, kemudian persaingan yang ketat, ya nanti ini akan berdampak terhadap perusahaan ya, berdampak terhadap perusahaan yang kalang kabut nanti ya, kalang kabut. Kalau kalang kabut ya nantinya juga akan berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan yang membahayakan gitu ya, yang membahayakan. Kemudian tujuan penetapan harga jual yang kedua di sini adalah peningkatan keuntungan ya. Nah, berbeda dengan yang pertama ya, untuk peningkatan keuntungan ini adalah memaksimumkan laba jangka pendek apabila perusahaan lebih mementingkan prestasi jangka pendeknya dibandingkan jangka panjang. Anggapan bahwa terdapat hubungan ya antara permintaan dan biaya dengan tingkatan harga yang akan menghasilkan laba maksimum yang ingin dicapai ya. Kalau peningkatan keuntungan berarti memaksimumkan laba itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan kualitas produk ya, menetapkan harga yang tinggi supaya kualitas tetap terjamin ya. Ini pasti kalian juga bisa mencerna ya. Kalau harga tinggi ya berarti kualitas harus benar-benar dijamin ya. Yang keempat adalah meningkatkan penjualan ya. Perusahaan selalu menginginkan tingkat penjualan yang tinggi untuk menunjang kelangsungan hidup ya. Kalau perusahaan ingin meningkatkan keuntungan ya pastinya secara otomatis penjualan pun juga harus ditingkatkan. Yang kelima adalah mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar, yaitu mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar ya. Kaitan dengan pangsa pasar ini sudah Bu Tio sampaikan di awal tadi ya. Yang keenam adalah menstabilkan harga ya, tujuannya untuk menghindari adanya perang harga pada waktu permintaan meningkat atau menurun ya. Jadi harga ini juga harus stabil gitu ya, jangan sampai periode ini harganya 6.000 berikutnya naik menjadi 10.000 gitu ya. Lah kenaikan-kenaikan yang naik turun yang tidak stabil, yang tidak signifikan seperti inilah yang kadang membuat masyarakat atau konsumen itu merasa kurang nyaman gitu ya. Kalau kurang nyaman berarti nanti mereka akan beralih ke produk lain. Nah, hal ini nanti juga akan berdampak terhadap kelangsungan di perusahaan tentunya ya. Kemudian ada yang di sini yang namanya hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah keadaan perekonomian ya, keadaan perekonomian. Keadaan ekonomi suatu negara berpengaruh pada iklim bisnis di negara tersebut ya. Jadi ya, penentuan harga ini juga juga dipengaruhi oleh hal-hal eksternal ya. Contohnya adalah iklim bisnis ya. Contohnya adalah iklim bisnis. Kalau kondisi negara tidak menentu ya, itu juga akan berdampak terhadap penentuan harga. Harga mau diturunkan rugi, harga mau ditingkatkan pun juga tidak laku ya. Oleh karena itu di dalam mempertimbangkan harga ya, itu dilihat dari sisi iklim bisnis yang ada di negara yang ada. Misal di Indonesia ya berarti di Indonesia. Kemudian persaingan pasar ya.
bentuk dari persaingan ini beragam, ada persaingan tidak sempurna gitu ya, ada persaingan tidak sempurna. Jadi persaingan pasar kita tahu ya, ada monopoli, ada oligopoli dan lain-lain gitu ya. Lah persaingan pasar yang seperti ini ya, persaingan pasar yang seperti ini yang memang digunakan untuk mempertimbangkan harga ya. Kalau perusahaan monopoli ya berarti harganya tinggi pun masyarakat pasti akan menerima kayak gitu ya, karena sedikit penjual dan yang membutuhkan tuh banyak gitu ya. Dan juga ada yang namanya oligopoli, monopoli sempurna dan lain-lain gitu ya. Ini juga sudah dijelaskan ketika kalian mengambil mata kuliah makro atau mikroekonomi ya. Di sini Bu Tio tidak akan menjelaskan sampai ke sana. Tetapi yang perlu kalian ingat adalah persaingan pasar terhadap bentuk pasar ya, baik pasar persaingan sempurna maupun tidak gitu ya. Itu juga akan berpengaruh terhadap harga. Yang ketiga adalah biaya, harga, dan tawaran pesaing ya. Biaya dan harga pesaing serta kemungkinan reaksi pesaing terhadap perubahan harga perusahaan sendiri. Ya. Jadi biaya, harga, dan tawaran pesaing itu juga digunakan untuk mempertimbangkan harga. Ya. Biaya-biaya harus dibuat seoptimal mungkin. Kemudian kalau itu terjadi berarti harganya pun juga bisa tidak dikatakan mahal. Kemudian tawaran pesaing pun juga bisa kita cover gitu ya. Oleh karena itu hal di sini juga harus diperhatikan. Yang keempat adalah faktor-faktor eksternal lain, yaitu kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan penetapan harga oleh pemerintah. Ini umum ya. Jadi ini ada keterkaitan dengan keadaan perekonomian tadi gitu ya. Kalau gejolak ekonomi ini tidak menentu ya, di dalamnya mungkin ada inflasi yang tinggi, suku bunga juga tinggi, yaitu nanti juga harga-harga pun juga akan melambung naik ya. Oleh karena itu hal-hal yang ada keterkaitan dengan eksternal ini juga harus diperhatikan oleh perusahaan di dalam menentukan harga. Kemudian taksiran biaya penuh gitu ya, karena tadi kita mengupas ya, kita ingin menggunakan metode yang normal gitu ya, dengan harga normal ya. Tadi adalah rumusnya adalah taksiran biaya penuh plus laba yang diharapkan gitu ya. Taksiran biaya penuh ini rumusnya kalau menggunakan metode full costing ya, itu berarti biaya bahan baku atau semua biaya produksi gitu ya. Semua biaya produksi kemudian ditambah dengan biaya non produksi ya, baru ketemu taksiran biaya penuh ya. Jadi kalau menggunakan metode full costing itu berarti semua biaya produksi baik non produksi maupun produksi ya. Sedangkan untuk metode variable costing ya, di sini ada yang namanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel plus tetap gitu ya. Kemudian ditambah dengan biaya administrasi umum variabel dan biaya pemasaran variabel ya. Jadi di sini adalah total biaya produksi ditambah dengan biaya non produksi variabel. Ya, jadi di sini ada perbedaan ya. Mohon untuk diperhatikan di sini. Kemudian ini tabel perbedaannya ya. Kalau menggunakan full costing yaitu unsur B-nya adalah biaya produksi, sedangkan unsur markup-nya itu adalah ekspektasi laba plus biaya non produksi. Sedangkan untuk variable costing ya, unsur B-nya adalah biaya produksi dan non produksi yang bersifat variabel, sedangkan unsur markup-nya adalah ekspektasi laba plus ya biaya produksi ya plus non produksi yang bersifat tetap ya. Total costing berarti unsur B-nya ada biaya produksi plus biaya non produksi, sedangkan unsur markup-nya adalah ekspektasi laba. Unsur markup-nya nanti akan Bu Tio jelaskan. Nah, menentukan laba wajar ya atau laba yang diharapkan tadi ya. Cost of capital atau COC ya merupakan biaya yang dikeluarkan untuk investasi yang dilakukan dalam perusahaan. Besarnya COC itu sangat dipengaruhi oleh sumber aktiva yang ditanamkan dalam perusahaan ya. Cost of capital atau biaya modal ya. Jadi ya, aktiva-aktiva yang kita gunakan untuk kegiatan proses produksi di mana itu mengeluarkan biaya, maka biaya-biaya itu nanti juga akan kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan harga
ya. Yang kedua adalah resiko bisnis. Semakin besar resiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan, berarti semakin besar persentase yang ditambahkan pada COC dalam memperhitungkan laba yang diharapkan. Jika resiko bisnis besar, maka persentase laba yang ditambahkan di atas COC menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan bisnis yang berisiko rendah, ya. Biasanya kalau perusahaan itu mempunyai risiko tinggi, ya berarti nanti biaya yang nantinya akan dikeluarkan atau COC ini juga akan semakin tinggi gitu ya. Risiko tinggi ya berarti biaya-biayanya pun juga akan tinggi. Kalau biayanya tinggi berarti nanti harganya pun juga akan tinggi. Nah, ini juga harus diwaspadai oleh perusahaan. Kemudian ada yang namanya besarnya capital employed, ya. Semakin besar investasi yang ditanamkan dalam memproduksi dan memasarkan produk atau jasa, semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan harga jual, ya. Capital employee ini adalah bisa dikatakan sebagai modal akan tenaga kerja, ya, modal yang namanya yang ada keterkaitan dengan SDM, ya. Berapa jumlah SDM yang dipakai itu nanti juga akan berdampak terhadap proses atau harga jual, ya, seperti itu. Kemudian, ya, ini mengenai perhitungan harga jual, ya. Perhitungan harga jual per unit. Nah, ya, dalam penentuan harga jual, taksiran biaya penuh yang secara langsung berhubungan dengan volume produk sebagai dasar penentuan harga jual. Sedangkan taksiran biaya penuh yang tidak dipengaruhi oleh volume produk ditambahkan kepada laba yang diharapkan untuk kepentingan perhitungan presentasi markup. Ya, jadi persentase markup, ya, itu kalian jangan langsung mengatakan wah itu tidak bagus gitu ya, karena persentase markup ini digunakan ketika perusahaan itu tidak mengetahui secara pasti biaya-biaya non produksi, ya, yang sudah digunakan, ya. Jadi persentase markup itu bukan hal yang ilegal atau bukan hal yang tidak baik gitu ya. Tetapi persentase markup ini, ya, itu digunakan ketika perusahaan itu tidak dalam perhitungannya itu tidak pasti akan biaya-biaya non produksi. Ya, misalnya kayak biaya overhead pabrik, contohnya kayak biaya penyusutan, biaya asuransi mesin misalnya, kemudian biaya sewa mesin. Nah, padahal mesin itu digunakan untuk memproduksi beberapa produk misalnya. Lah, untuk menentukan bahwa produk ini itu membutuhkan biaya penyusutan itu berapa, kemudian biaya sewa mesinnya itu berapa, asuransi mesinnya itu berapa, gitu ya. Lah, biaya-biaya yang tidak pasti di sinilah biaya-biaya yang yang non produksi yang seperti inilah yang nantinya digunakan perusahaan untuk menilai taksiran yang nantinya akan dibebankan kepada masing-masing produk yang dilaluinya, ya. Jadi persentase markup itu merupakan persentase yang digunakan perusahaan untuk menentukan biaya yang tidak pasti atas biaya non produksi, ya, atas biaya non produksi atau biaya overhead pabrik variabel, ya, biaya non produksi atau biaya BOP variabel, ya. Apakah biaya BOP tetap itu juga tidak diperbolehkan, Bu Tio, gitu ya. Contohnya tadi misal biaya penyusutan, biaya asuransi dan sewa itu kan merupakan biaya tetap, gitu ya. Kalau memang perusahaannya itu kok susah di dalam menentukan taksirannya, ya, karena kita tahu dulu Bu Tio pernah menjelaskan bahwa untuk BOP itu ada yang namanya taksiran, ya, taksiran pembebanan biaya BOP, ya. Bu Tio di pertemuan ketiga kalau nggak keempat tentang pembebanan biaya, di sana Bu Tio juga sudah menjelaskan bagaimana cara membebankan BOP ke masing-masing produk, gitu ya. Nah, kalau memang pembebanan
biaya overhead pabrik tetap ini juga mengalami kesulitan, ya, misal perusahaannya belum menguasai tentang apa pembebanan BOP gitu ya, silahkan kalian bisa gunakan persentase markup juga, ya. Tetapi secara umum bahwa untuk persentase markup ini memang biasanya digunakan biaya non produksi plus biaya BOP variabel, ya. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik tetap itu kalau digunakan jika perusahaan itu belum mumpuni di dalam menghitung biaya BOP dengan menggunakan pembebanan biaya. Ya, misal kesusahan dalam menentukan itu, ya silahkan menggunakan persentase markup, it's okay, tidak ada masalah, ya. Jadi tergantung kondisi gitu ya. Lah ini persentase markup ini rumusnya itu adalah laba yang diharapkan plus biaya non produksi dibagi biaya produksi. Ya. Jadi persentase markup di sini itu adalah laba yang diharapkan plus biaya non produksi dibagi dengan biaya produksi. Ya. Kemudian laba yang diharapkan itu rumusnya adalah persentase ROI atau return on investment kali aktiva penuh, ya. Atau ya jika tidak menggunakan ROI gitu ya, misal di dalam soal perhitungan kok tidak ada unsur persentase ROI, maka laba yang diharapkan ini ya ketika perusahaan menggunakan yang type kontrak tadi, yaitu rumusnya adalah persentase laba dikalikan dengan total biaya, ya. Jadi nanti ini tergantung dari soalnya, ya. Kemudian ROI itu rumusnya adalah laba bersih usaha dibagi dengan aktiva bersih operasional, ya. Jadi kali 100% gitu ya. Jadi return on investment ya itu merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan yang diukur dari tingkat laba, ya, laba yang dihasilkan sebuah produk atas aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional. Ya, ketika perusahaan ini menggunakan aktiva yang sudah ada, kira-kira akan mendapatkan laba berapa? Nah, istilahnya seperti itu. Itu namanya adalah return on investment. Ya, jadi mohon rumus-rumus ini mohon untuk diperhatikan, ya. Jadi kalau misal kalian menentukan ROI kok salah atau menentukan laba yang diharapkan kok salah, misalnya, itu berarti nanti harga jual per unitnya pun juga akan salah, ya. Karena ini adalah model perhitungannya, kalau satu yang salah berarti semuanya juga akan salah, ya. Mohon untuk berhati-hati, ya, di dalam menghitung, di dalam menentukan harga jual, ya, menentukan persentase markup, ya, seperti itu, ya. Oke, ya. Cukup sekian materi dari Bu Tio tentang penentuan harga jual produk, ya. Nanti Bu Tio akan memberikan latihan mengenai perhitungan yang ada keterkaitan dengan penentukan harga jual, ya. Jadi nanti mahasiswa bisa mengerjakan contoh yang nantinya akan saya berikan, kemudian dikerjakan langsung di Google Classroom, ya, dengan waktu yang nantinya Bu Tio akan tentukan. Terima kasih, seperti itu saja. Jika ada masukan ataupun pertanyaan, silakan masukkan di komentar di Google Classroom maupun langsung di video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.